Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita senantiasa memperbarui ucapan hamdalah alhamdulillah kepada Allah. Allah masih menjaga hati kita, meringankan langkah kita, membesarkan prioritas untuk datang ke rumah Allah. Orang beriman memberi prioritas yang besar untuk datang ke rumah Allah, apalagi waktu Allah memanggil, apalagi waktu seruan Allah itu mengudara. Alhamdulillah. Dan salawat beriring salam ke atas Rasulullah SAW. Kita masih bersama ayat kursi, pertemuan yang keempat ya, pertemuan yang keempat dari 10 Zulhijjah, hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Masih lanjutan ini. Tapi sebelum kita melanjutkannya, kita lihat sedikit ayat dalam salat tadi, doa Nabi Ibrahim. Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, jadikanlah zuriatku itu orang yang menegakkan salat. Itu ayat 37. Ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas salah. Tadi liyuqimus salah. Hendaklah mereka keturunan yang menegakkan salat. Itu ayat 37 halaman 260 ya. Ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku ini insan yang menegakkan salat. Pribadi, personel, individu yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, zuriatku juga. Apa yang mau disorot di sini? Ungkapan liyuqimus salah dan muqimas salah. Ini kalau dilihat dari segi bahasanya, maknanya sangat dalam. Salat itu bukan asal salat saja. Kalau kita lihat di tafsir lagi ya, tafsir Qurtubi juga di awal Baqarah, ayat-ayat tentang iqamatus salah, katanya, kata ulama, salat itu, salat fardu mesti di rumah Allah, mesti berjamaah, jangan telat, jangan masbuk. Itulah kalau kita semak ya. Tapi di kitab fikih tidak dibahasnya ini bukan zona fikih, ini zona tafsir. Ini bagian tafsir. Apa tadi? Liyuqimu as-salah dan muqimas salah. Kalau salat saja mungkin musallin. Yusallu liyusallu. Kalau hanya salat saja, bahkan salatnya musallin itu tercela. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Dia salat tapi lalai, lengah, selalu menunda, melambat-lambatkan. Wail, celaka itu. Dalam surah Al-Ma'un ya. Baiklah, itu sedikit saja tentang bahasa Al-Quran. Kita masih bersama qaulu ta'ala Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum kemarin sudah dibicarakan. Ini termasuk Ismul A'zam kata ulama. Al-Hayyu Ismul A'zam, Al-Qayyum Ismul A'zam. Dua-dua Ismul A'zam. Ataupun Al-Ismani Al-A'zamani. Dua-dua Ism A'zam. Kenapa hebat ayat kursi ini dikatakan nama yang paling agung, nama yang paling hebat? Karena di dalamnya katanya tersebut kata
ataupun kalimah yang terkait dengan Allah 18 kali. Ayat pendek, kata-kata ataupun perkataan yang terkait dengan Allah disebut berulang kali sebanyak 18. Kalau kita nak semak mesti pegang Quran ya. Mesti pegang Quran, mana yang 18 itu. Dia ada yang tertulis, kebanyakan yang tertulis. Ada yang tersirat, tidak tertulis. Dijumlahkan semuanya, terdapatlah 18 kali disebut Allahu, la ilaha illahu, al-hayyu al-qayyum, la ta'khudhuhu. Itu saja sudah 5. Sudah 5. Nanti di penghujung wahwa al-aliyyu al-azim, 3 tambah 5 dah 18, dah 8. Di antaranya itu ada 10 kali disebut. Sebutannya itu menyanjung Allah, memuji Allah. Kenapa Allah itu dipuji? Memang Allah suka dipuji. Kalau kita pandai memuji Allah, tahu memuji Allah, belajar macam mana nak memuji Allah, berarti kita tahu Allah. Kalau lidah yang malas menyebut Allah, berat menyebut Allah, berarti dia tidak tahu dirinya. Memuji saja tidak mau. Memuji itu sumber barakah. Memuji itu lebih dari berdoa. Memuji lebih dari berdoa. Sudah pernah kita sebut, ada seorang kaya gede, orang kaya yang pemurah, duitnya tidak terkira, pemurahnya tidak ada batas. Setiap orang datang ke rumahnya meminta, tidak pernah kecewa. Dan dia sangat halus perasaannya. Tahu dia apa yang terlintas di hati setiap orang yang datang. Lalu datanglah si A. Pak, saya dengar Bapak ini orang baik, orang berada, orang pemurah, tidak pernah mengecewakan orang, setiap orang yang datang. Bapak tetap cepat menyelami ya hati orang yang datang. Saya sebenarnya kesusahan sekarang ini Pak. Maka saya datang ke sini Pak. Itu semuanya mengandung pujian. Si tuan rumah tadi, si bapak tadi, cepat dia merespon di dalam hatinya. Banding dengan orang yang datang, langsung saya dia minta, Pak, saya perlu duit 1 juta. Bisa enggak? Itu si B ya. Macam mana perasaan orang kaya tadi? Dia lebih enak dengan si A kah dengan si B? Tentu si A. Karena dia menyanjung, memuji. Allah lebih dari itu lagi. Allah suka dipuji. Itu maka ayat kursi ini ayat yang paling hebat dalam Quran. Karena isinya memuji, menyanjung, menyuji. Allahu la ilaha illahu. Pujian. Al-hayyu al-qayyum. Pujian. Semuanya pujian. Baiklah ya. Sekarang kita lihat kisah para nabi dan kisah orang saleh zaman dulu. Dalam tafsir ya, dia semua 20 jilid nih Pak. Semua 20 volume. Dikatakan di sini Inna Isa bin Maryam alaihissalam kana iza arada an yuhyal mauta yad'u bihadzal du'a. Nabi Isa alaihissalam di antara mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Keluar orang dari kubur itu, dia berdoa di atas kubur, keluar orang itu. Katanya inilah yang dibacanya, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Terus lagi orang saleh di zaman Nabi Sulaiman, Asif bin Barkhia.
yang mengalihkan, memindahkan istana Raja Bilqis, Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina. Itu juga yang dibacanya. Nah, ini tersebut dalam, kalau tak silap, surah Saba. Nah, surah Saba itu Nabi Sulaiman mendakwah Bilqis untuk masuk Islam. Nah, mula-mula dikirimnya surat dulu. Yang buat surat itu burung ya. Nah, postman-nya burung. Nah, jadi akhirnya Nabi Sulaiman ambil kebijaksanaan, siapa yang bisa membawa istananya ke sini, kata Nabi Sulaiman. Kata jin, kami bisa, katanya. Lalu qala ifritu minal jin, seorang jin mengatakan, saya mampu membawa istana itu ke sini sebelum baginda Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya. Berkata seorang saleh, itu disebutkan di sini tadi dalam tafsir, namanya Asif bin Barkhia, saya mampu membawanya sebelum mata baginda berkedip, sekedip mata saja. Dialah yang mengangkatnya. Diangkatnya istana itu. Dan Ratu Bilqis dalam perjalanan ketemu Nabi Sulaiman. Dah sampai Ratu Bilqis di tempat Nabi Sulaiman, ada istananya di situ. Ada istananya di situ. Surat An-Naml barangkali ya. Surat An-Naml, bukan surah Saba. Nah, ada sudah istananya di situ. Jadi kata ulama, inilah yang dibacanya. Yang dibaca Asif bin Balkhia. Ini dia. Halaman 380 surah An-Naml ayat 39, 40 dan seterusnya. Ayat 38, Qal, Nabi Sulaiman bersabda, ya ayyuhal mala, wahai pemuka masyarakat yang ada di depanku ini, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa di kalangan kalian yang bisa mengangkat. Nabi Sulaiman itu kan kendaraannya angin, nak terbang ke timur ke barat, kecepatannya kecepatan angin. Jin di bawah kekuasaannya, apa saja disuruhnya, jin itu akan tunduk. Siapa yang di antara kalian yang mampu mengangkat, ya'tini bi arsyiha, yang mampu mengangkat singgasana Ratu Bilqis, qabla ayatuni muslimin, sebelum mereka sampai sini, istananya sudah ada di sini. Mereka dalam perjalanan, on the way. Ayat 38 tuh. Ayat 39, qala ifritu minal jin. Seorang jin ifrit mengatakan, ana atika bih qabla an taquma min maqamik, saya bisa insyaallah membawa istana tersebut sebelum baginda berdiri. Sekarang duduk, sebelum baginda berdiri istana sudah sampai di sini. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, ayat 39 ya. Saya mampu insyaallah. Qala allazi indahu ilmun minal kitab, ini ayat 40. Orang saleh yang ada ilmu tentang Alkitab pada dirinya, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk, saya mampu membawanya insyaallah sebelum mata baginda berkedip. Tutup mata, buka mata, dah sampai di sini istananya. Maka dialah yang membawa. Jadi kata ulama,
dalam tafsir Qurtubi apa yang dibacanya? Ya Hayyu ya Qayyum. Bapak kalau ada masalah berat, masalah penting, banyaklah baca Ya Hayyu ya Qayyum dengan keyakinan yang tinggi ya. Itu maksudnya. Dalam surah apa tadi? Dalam surah An-Naml ceritanya ya. Baik. Inna Bani Israel sa'alu Musa. Bani Israel sendiri pernah menanya Nabi Musa alaihissalam an ismillahil a'zam. Pengikut Nabi Musa menanya Nabi Musa tentang ismullahil a'zam. Ismul Azam itu ya nama yang istimewa, nama Allah yang istimewa. Banyak hadis terkait Ismul Azam ini. Kalau kita baca dalam hajat kita akan cepat diproses. Jadi Nabi Musa ditanya tentang Ismul Azam. Faqala lahum, Nabi Musa menjelaskan ayahia syarahia. Ini bahasa mereka, bahasa Ibrani mungkin. Bahasa Ibrani. Maksudnya Ya Hayyu ya Qayyum. Ada bahasa Ibrani di sini. Ayahia syarahia. Ya Hayyu ya Qayyum. Ditambahkan oleh Imam Qurtubi lagi di sini. Wa du'a alil bahr iza khafu al-gharq yad'una bih. Inilah katanya doa orang yang sedang pergi ke laut, kalau mereka bimbang takut tenggelam, ada masalah ombak dan lain sebagainya. Nah, inilah dibacanya. Artinya doa dalam keadaan ketakutan. Saya teringat masa kuliah di Arab lagi dulu ya, pernah membaca majalah Panji Masyarakat. Dulu ada majalah namanya Panji Masyarakat. Ingat doanya? Majalahnya enggak? Ingat Pak? Ingat ya? Siapa yang menerbitkan? Buya Hamka. Itu majalahnya Buya Hamka. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya Rusdi Hamka. Ada penduduk di Kepulauan Kalimantan berangkat ke kota besar di Kalimantan, membawa hasil pertanian, hasil dagang, pulang membawa barang-barang yang mau dijualnya di daerahnya. Tiba di jalan nak pulang itu rusak botnya rusak, tidak bisa orang membantu. Keluarganya di atas bot, barang-barang dagangan dibawa. Pendek ceritanya, botnya makin lama makin rusak, makanan sudah habis, ahli keluarga mati seorang, tinggal dia sendiri, botnya pun tenggelam. Ada papan tempat dia menyelamatkan dirinya. Dia pegang papan itulah. Tak silap lebih 30 hari terkantung-kantung di Laut Cina Selatan. Ingatlah gitu isi majalah Panji Masyarakat. Edisi tahun berapa tidak ingat. Tapi kira tahun 1970-an. Jadi berzikir tapi tidak sebutnya Ya Qayyum. Yang penting dia berzikir. Setiap apa yang dapat sama dia dimakannya enak rasanya. Dapat sampah dimakannya enak. Setiap apa yang dimakannya, air laut itu diminumnya tawar. Tak silap 35 hari berapa hari terkatung-katung di Laut Cina Selatan. Akhirnya dia terdampar ke pantai Terengganu. Sampai ke Terengganu, Malaysia Barat. Subhanallah. Dilihat oleh nelayan Malaysia, mereka lihat kepalanya macam kelapa. Kepala orang itu macam kelapa. Ini kelapa kayak ini atau kepala? Dia kata, oh, kepala manusia. Tidak bergerak lagi, tapi masih ada nyawanya. Maka dia angkatlah keluar. Panjang ceritanya nih Pak. Tapi dia selamat waktu terkatung-katung lebih sebulan di Laut Cina Selatan dengan zikrullah. Fazkuruni azkurkum. Apalagi kalau zikirnya zikir ini, mungkin saja zikir ini, tapi
Saya tak ingat dalam majalah itu disebutkannya tentang zikirnya atau tidak. Dibawalah keluar, dibawa ke rumah sakit sehat normal. Kemudian dipanggil kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur, pergi ke sana. Dikasih dia paspor. Dia masuk surat kabar, masuk radio, masuk televisi. Kemudian dia dipulangkan ke Kalimantan dari Kuala Lumpur. Ini bilangnya di sini, inilah doa ahlil bahri iza khauful gharq yad'una bih. Inilah doa orang pergi ke laut kalau takut tenggelam. Inilah dibaca, ya Hayyu ya Qayyum. Kita bukan orang laut ya, kita orang darat. Di darat juga, di rumah juga, di mana-mana saat kita kecemasan, ketakutan, saat cemas, saat takut, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian dibahaskan di sini summiya hayyan. Kenapa Allah dikatakan Al-Hayyu? Ini ada banyak alasannya di sini. Al-Hayyu itu banyak keterangannya. Satu, lisarfihi al-umur masarifaha. Karena Allah itulah mengatur semua peristiwa yang berlaku. Kata Al-Imam Qatadah, ini ahli tafsir, Al-Hayyu alladzi la yamut. Artinya, Al-Hayyu artinya yang tidak akan mati. Menurut As-Suddi ahli tafsir juga, Al-Hayyu maksudnya Al-Baqi. Jadi ada 3 pendapat paling kurang di sini tentang makna Al-Hayyu. Nanti kita lanjutkan lagi Pak ya. Yang jelasnya kita jadikanlah wirid kita sebagusnya dibaca dulu dari awal ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atau sampai akhir ayat. Sampai wahwal aliyul azim, kemudian diwiridkan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Bukan saja di waktu emergensi, waktu cemas, waktu kita tenang. Kalau kita baca, insya Allah urusan kita akan lebih baik. Allah akan mengurus kita dengan cara yang lebih baik. Dalam hadis ada disebut, ta'arraf ilallah fir raha, ya'rifka fi syiddah. Kalau kamu mendekatkan diri kepada Allah waktu kamu lapang, tenang, tidak ada apa-apa, kamu banyak berzikir kepada Allah. Kalau waktu kamu terdesak, cepat diurus Allah. Jangan waktu tercucuk hidung, baraya mato. Waktu terdesak saja baru mengeluh. Waktu kita lapang, kita banyakkan zikir. Pas nanti kita terdesak, oh, kata malaikat bapak ini dulu sering baca Hayyu Qayyum ini dikenal suaranya ini, kata malaikat. Tapi kalau orang itu mendekatkan diri pada waktu terdesak saja, macam tak kenal lah ini. Tidak pernah dengar suara bapak ini. Ini baru didengar. Begitu caranya ya. Apa hadisnya tadi? Ta'arraf ilallah fir raha, ya'rifka fi syiddah. Dekatkanlah dirimu kepada Allah waktu kamu tenang dan tentram. Saat kamu terdesak, Allah akan mengurus dengan baik, dengan maksimal. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Masih belum habis lagi tentang Hayyul Qayyum. Nanti kita lanjutkan, ini pertemuan yang keempat ya. Mudah-mudahan semakin bertempat di hati kita ayat kursi. Jangan lupa membacanya setiap selesai sholat fardu. Karena Nabi menjamin dalam hadisnya, siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, kalau dia meninggal, surga menunggunya. Dia akan jadi ahlul jannah insyaallah. Jazakumullah khairah. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.